Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Manajemen Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep akidah dalam Islam, di mana ada 4 sub pembahasan. Yang pertama, pengertian akidah Islam. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan akidah Islam. Yang ketiga, sumber dan fungsi akidah Islam, dan yang keempat, prinsip-prinsip akidah Islam. Pembahasan pertama yaitu pengertian akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata akdan yang berarti ikatan, yakni keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati atas segala sesuatu. Akidah Islam atau Al-Aqidah Al-Islamiyah merupakan keyakinan atas segala sesuatu terhadap dalam rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Yang kedua yaitu ruang lingkup pembahasan akidah, di mana ada 4 ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama, ilahiyat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu nubuat, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para rasul, mukjizat rasul, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ruhaniyat, pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu samiyat, segala sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh sami'i, yakni dalil naklih berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barkah, akhirat, asap kubur, tanda-tanda kiamat, serta surga dan neraka. Pembahasan ketiga yaitu sumber dan fungsi akidah Islam. Sumber akidah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, artinya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasul dalam sunnahnya wajib diimani, diyakini, dan diamalkan. Akal pikiran tidak menjadi sumber akidah, tapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Akal tidak akan mampu menjangkau hal-hal yang gaib. Fungsi akidah Islam yaitu 1. Sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua, merupakan akal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Yang kedua, semua ibadah yang kita laksanakan, jika ada tanpa adanya landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Pembahasan keempat yaitu prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip akidah ada beberapa. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang paling berhak disembah, karena Dia yang menciptakan, membina, mendidik, dan menyediakan segala kebutuhan manusia. Prinsip yang kedua yaitu beriman kepada malaikat, yaitu meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Sifat-sifat malaikat diantaranya selalu patuh dan taat, sebagai penyampai wahyu, diciptakan dari cahaya, dan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Prinsip yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab yang berasal dari firman Allah seluruhnya ada 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, prinsip iman kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia, memberikan teladan dan akhlak mulia, dan berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Sifat-sifat yang ada pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu siddiq, yang artinya benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya.
segala urusan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, fatonah, artinya bijaksana dan cerdas. Nabi mampu memahami perintah-perintah Allah dan menghadapi penentangannya dengan bijaksana. Yang keempat yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Nabi menyampaikan kepada umatnya apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Prinsip yang selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa manusia akan mengalami kesudahan dan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Al-Quran selalu menggugah hati dan pikiran manusia dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa di hari kiamat dengan nama-nama yang unik. Misalnya Al-Salsalah, Al-Qari'ah, An-Nabah, dan Al-Qiyamah. Istilah-istilah tersebut mencerminkan peristiwa dan keadaan yang bakal dihadapi manusia pada saat itu. Prinsip selanjutnya yaitu iman kepada qada dan qadar, di mana menurut bahasa qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azaliyah, sesuai dengan ibadahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan qadar adalah kejadian suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan penuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Para ulama membagi takdir menjadi dua macam, yaitu takdir mu'allaq adalah takdir yang berkaitan dengan ikhtiar atau usaha manusia. Misalnya, orang miskin berubah menjadi orang kaya karena atas kerja kerasnya. Yang kedua, takdir mubram, artinya takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diubah-ubah, misalnya kematian, kelahiran, dan jenis kelamin. Baiklah, itulah sempat yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.